itu semuanya bisa kita jaga dan kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Nah, ini ada tips-tipsnya. Lanjut lagi. Nah, tadi sudah dikatakan oleh dokter Vicky ya, bapak-bapak, ibu-ibu, faktor resiko penyakit jantung yang paling penting apa? Merokok. Ya, bahkan sekarang sudah banyak pasien-pasien kita yang kecil, muda-muda, serangan jantung karena merokok. Ya, dan merokok itu jelek sekali. Dia itu tidak hanya memberikan bahaya pada orang yang merokok, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Merokok pasif dan asap-asap rokok itu akan tinggal di lingkungan, di meja, di kursi, di kamar, di baju, dan itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi tolong saya himbau ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang merokok, kalau ada di anaknya yang merokok, saudaranya yang merokok, tolong dikasih tahu, aduh rokok itu jelek sekali ya, mengakibatkan penyakit jantung, stroke, paru-paru dan lain sebagainya. Terus gimana dong kalau berhenti merokok? Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa kiat-kiatnya ya. Jadinya pertama-tama merokok itu yang penting gimana caranya berhenti harus dari diri sendiri. Motivasinya harus kuat. Kalau misalnya disuruh-suruh biasanya merokok ini akan bandel. Karena kalau orang merokok itu dia otaknya sudah lain. Rokok itu punya nikotin yang akan nempel membuat jadi kesukaan. Jadinya kalau itu ada pusing rasanya kayak tidak ada inspirasi, pengen yang ngamuk aja naik karena dia itu kecanduan rokok. Makanya motivasi sendiri harus kuat ya. Dan keluarga dan orang itu harus mendukung karena merokok harus diingatkan. Kalau misalnya bapaknya biasanya habis makan rokok, nah kita habis makan senang gitu, akan suka hiburan gitu, nah supaya dia nggak sering merokok gitu bapak. Pokoknya dikasih rasain untuk mainkan gitu ya. Kemudian harus atur target. Kapan kita mau berhenti? Jadinya cara berhenti merokok itu ada 3. Yang pertama adalah yang paling berhasil justru langsung berhenti merokok begitu aja. Jadinya jangan lagi ini apa namanya kurang-kurangi tidak ada seperti itu. Kalau misalnya kurang-kurangi justru untuk berhenti merokok akan semakin sulit. Yang semakin berhasil itu malah berhenti merokok mendadak langsung stop sama sekali. Itu justru sebenarnya lebih berhasil. Ya. Terus cara yang kedua adalah mengurangi. Jadinya misalnya sekarang 1 bungkus, besoknya ya setengah bungkus gitu, besoknya lagi 1/4 gitu. Nanti itu menurun. Atau dengan cara menunda. Misalnya ya, cara untuk tahu orang itu kecanduan atau enggak merokok adalah seberapa lama dia itu harus merokok dari pasien itu bangun pagi. Misalnya ada orang bapak-bapak baru bangun, aduh harus langsung merokok, artinya itu kecanduan banget itu. Itu susah itu, paling bandel dikasih tahu sampai mulut berbusa juga susah. Jadinya itu kita bisa dengan cara menunda, ya. Misalnya habis bangun, jeda dulu 1 jam, senang-senang dulu berjemur dulu, habis itu merokok. Besoknya mundur 2 jam, besoknya 3 jam, besoknya 4 jam, lama-lama berhenti merokok. Tetapi disiplin untuk siapa? Untuk keluarga Anda aja, bukan untuk teman-teman Anda, untuk diri sendiri. Karena jantung cuma 1, ya. Kalau sudah tersumbat itu nggak ada gantinya. Dan pasien kita udah banyak, gitu. Jadinya kita nggak tahu lagi, gitu ya. Supaya mau di jantung ada untuk cek jantung aja, ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Terus kolesterol. Nah, karena caranya supaya kolesterol tidak tinggi. Nah, ibu-ibu yang cantik-cantik yang di sini pasti berperan penting untuk kolesterol keluarga. Kenapa? Karena ibu-ibu yang memasak, ya kan? Jadinya cara untuk memasak itu harus diketahui gimana biar kolesterol itu tidak tinggi. Sebaiknya yang dimasak itu adalah sumber protein yang lemaknya itu sedikit. Contohnya ayam kampung, pilihnya jangan ayam broiler. Ayam pilihnya bagian yang dada, jangan pilih yang sayap, apalagi kulit, yang paha jeroan, waduh itu jangan, itu ya. Kemudian pilihlah ikan
ikan segar, jangan pindang itu jangan ya. Kemudian cara pengolahan makanan yang baik itu adalah dikukus atau ditumis dengan sedikit minyak. Jangan digoreng penuh di dalam minyak yang banyak, apalagi minyaknya itu berulang-ulang. Waduh, itu kolesterolnya tinggi sekali ibu-ibu ya. Jadi jangan sebaiknya jangan mengolah makanan dengan cara seperti itu ya, agar kolesterol bisa turun. Kemudian menurunkan berat badan yang berlebih, terutama ini lingkar perut ini terutama ya. Karena kalau misalnya berat badan tapi gede ototnya ya nggak apa. Kalau berat badan gede perutnya yaitu bahaya, itu sebaiknya dikurangi dengan cara juga aktivitas fisik dan olahraga teratur. Nanti seperti apa olahraga yang baik nanti kita jelaskan ya. Dan stop merokok, karena merokok itu juga menaikkan kolesterol. Lanjut lagi. Kemudian selanjutnya adalah tensi tinggi. Mungkin ada yang tensi tinggi di sini ya. Nah, tensi tinggi itu juga bisa dikendalikan dengan kombinasi antara obat. Jadinya kalau Bapak Ibu sudah ada tensi tinggi yang harus minum obat, yang pertama harus rajin minum obat. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu ya, setiap hari. Untuk apa? Bukan hanya untuk menurunkan tekanan darah, tapi melindungi organ-organ tubuh, melindungi jantung, melindungi otak, melindungi ginjal supaya tidak kena tensi. Dengan itu juga bisa dibantu dengan diet juga ya, terutama adalah membatasi garam ya. Garam jangan banyak-banyak, maksimal 1 sendok teh 1 hari untuk semua makanan, terutama garam-garam yang kelihatan. Contohnya hati-hati itu makan ciki, Indomie, ikan sarden, sosis, bakso, nah itu garamnya banyak sekali. Nah itu kadang-kadang nggak sadar itu kalau itu garamnya tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu tinggi sebaiknya mengolah makanan segar, daging segar, daging ikan segar, sayur segar-segar, buah-buahan yang segar gitu ya. Yang lainnya tuh sama-sama saja sebenarnya mirip pasti ada nomor di rokok. Nah ini terus jadinya ya pesan sponsor yang ya stop mulai hari ini demi kesehatan jantung kita dan keluarga. Lanjut lagi. Nah, terus ini kencing manis. Nah, ini juga agak susah ini ya, karena kan gula darah yang tinggi. Bisa dikendalikan tentu saja dengan berobat yang rutin. Penyakit ini pun berobat harus rutin, walaupun tidak ada gejala. Jangan menunggu sampai ada gejala. Kalau ada gejala sudah telat artinya ya. Artinya obat semakin banyak. Semakin tidak ada gejala, obat akan semakin sedikit. Nah, lebih gampang jadinya kan? Nah, yang penting bulan ya. Makanan yang buat obat teratur. Terus harus tahu bagaimana gejala-gejala ini gula. Misalnya lagi olahraga, pusing, keringet dingin, wah jangan-jangan itu gula darahnya ngedrop gitu. Kalau punya alat macam-macam gula darah sancen kayak gula ya itu harus sediakan untuk pasien yang punya diabetes ya. Di olahraga yang yang bagus, ternyata tidak perlu ragu, tidak perlu timpang kalau dan ibu-ibunya tidak siap tiap hari nggak apa. Olahraga yang baik itu adalah jalan santai. Ya, itu ibu yang sudah ya seperti ini ya. Sus jangan sampai yang datang minimal 30 menit sehari jalan-jalan kerja apa kayak misalnya fasilitasnya bisa bersepeda sampai pokoknya ingat jadinya jalan-jalan sampai sepeda sampai semuanya sampai pokoknya yang penting bergerak sampai tapi ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pekerjaan rumah, nah ini ibu-ibu rumah tangga yang perempuan yang sebelum stop
yang biasanya pelek kan, itu sangat bagus. Waduh, itu juga memperbaiki kesehatan jantung. Ya, tapi jangan melakukan pekerjaan yang terlalu kadang itu. Ya, oke. Apa ini? Balik. Ini kok buru-buru sekali nih. Saya mau di stop ini kok. Cepat sekali balik dulu. Nah, diet ya. Bagaimana diet yang baik? Diet sebenarnya. Jadi itu batasi garam, gula, karbohidrat. Nah, jadi ada namanya program Kemenkes isi piringku. Nah, apa itu? Jadinya ada piring, kalau piring untuk makanan Bapak Ibu. Nah, piring untuk makan itu dibagi dua. Setengahnya itu adalah untuk serat, vitamin dan mineral yang asalnya itu dari sayur dan buah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu disuruh milih lebih bagus sayur atau buah, sebenarnya lebih bagus sayur. Kenapa? Karena buah itu manis. Buah itu kalorinya lebih tinggi. Terutama kalau sudah ibu dan bapak sudah manis-manis. Misalnya sudah kencing manis maksudnya. Nah, itu terpaksa itu harus membatasi buah juga. Ya, jadinya untuk sumber lebih diutamakan sayuran. Ya, terus kalau misalnya pasien dengan sudah ada penyakit jantung, biasanya pasien itu akan minum cairan darah. Mungkin ada ibu bapak punya pengalaman ya. Untuk cairan darah itu ada efek samping di lambung. Jadi sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan yang bisa mengganggu keseimbangan lambung gitu, bikin pules-pules. Misalnya sayuran yang banyak gasnya, kol gitu, atau buah-buahan yang sesedap. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Dekan. Bapak Ibu. Ya, jadi jangan makan yang banyak tinggi kalori dan banyak gas yang panas-panas seperti goreng. Nah, karena itu ada buah juga ya, panas itu di perut. Ya, buah kopi, ibu yang kopi, terutama kalau punya penyakit jantung. Karena kopi itu dia jantung dan meningkatkan risiko iritasi lambung. Jadinya air putih ya paling oke intinya. Oke, nah, jangan menyebabkan stres. Ternyata stres itu faktornya sih ada. Jadi itu yang salah satu yang paling banyak yuk. Dan penyakit dari penelitian sebenarnya belum. Itu banyak jawab. Pasti aku banyak jawabnya. Terus jangan ngurus keluarga, banyak tanya segala macam. Pikirannya. Ya, hanya ada penampilan biasanya. Ini ya senang baik, sebagai penutup kita mendalami penyakit jantung dengan itu. Oke, periksa kesehatan kita, terutama untuk faktor resiko yang tadi itu ya, supaya bisa dikendalikan. Atasi penyakit dengan pengobatan itu, terutama kalau punya penyakit kronis yang tinggi, kencing manis itu sesuai syarat dokter Anda ya. Dan diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asam rokok dan alkohol. Jangan lagi. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Salam kita semua. Om Santi Om. Terima kasih Dokter Adelia. Edukasinya semangat banget dok. Mana dok? Ada minum obat? Ada yang mau nanya nggak ke Dokter Adel? Kayaknya semangat banget tadi tuh sampai dapat jempol banyak dari ibunya. Yo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya. Ayo nanya, mumpung dokternya lagi semangat. Swastiastu Ibu. Anak-anaknya ini COVID ini dengan siapa namanya ya, saya
Iya, itu dari dan pasar. Oh, Biar nanti dikasih obatan sama. ya, mungkin. Tapi ya, karena boleh mana terus ditanya mananya terus pesan kalau dimandikan tidak basah dapat senang pemeriksaan karena apa karena ya tahu kalau jatuh jatuh apa itu bonceng ya 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 tadi yang sebenarnya itu bahasa kota jadi kalau tadi ini ternyata ada juga penyakit jantung pada anak ya pada cucu jadi Ibu ada pertanyaan tadi ya? jadi kan jantung ya Nah, ini dia. jantung jadi pada waktu masa perkembangan janin dinding-dinding itu bentuk secara Ya, mantap. sehingga darah yang kotor yang kayak yang miskin oksigen dan darah yang kaya oksigen itu nyampur dia gitu jadi kalau misalnya seperti itu biasanya anak-anak itu biasanya ya lari habis itu olahraga gitu apalagi cowok tapi biasanya energinya besar gitu tapi kalau ada masalah di jantung itu jantungnya itu karena nggak bisa jadinya ya jadi dia tidak beraktivitas capek nangis nah itu deh karena dan juga bisa sering terjadi infeksi itu ya kalau jaga sama situ adanya siang kecil apalagi dengan penyakit jantung mungkin gizinya kurang bagus karena makanan itu banyak biasanya karena kan untuk makan itu jantung gitu karena jantung itu dia akan memompa oksigen gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh ya jadinya bisa itu mungkin berat badannya naik ya bisa juga gampang kena infeksi nah mungkin kalau misalnya seperti itu perlu dicari lagi ya apa itu kebocorannya itu di mana apakah kira-kira bisa ditutup atau enggak karena ada beberapa kasus yang dan tinggalnya itu bisa ibu itu bisa dengan operasi bisa operasi nah dan itu sudah bisa dilakukan di tempat kita nah itu dia ini yang melakukan tuh yang untuk bocor-bocor dokter Satria ini nah ini ada info yang tanya tentang jantung bocor pada anak itu konsultan jantung anak kita sudah punya dan mungkin kalau misalnya ada seperti itu mungkin bisa ditanyakan lagi dan dijelaskan lagi ya sudah kalau misalnya bisa dirujuk kayak itu Satria ya itu sama-sama ibu mudah-mudahan jelas ya Bu ya oke mungkin ibu-ibu kita akan lagi yang nanya di Hadiah itu yang nanya dapat Hadiah guys ada yang nanya lagi? Ayo, nanya nih. Nanya dong, namanya siapa? Dan minum obat tiap hari.
yang itu ya jadinya jantung itu ada ya jadi di antara jantung itu ada namanya kantung seperti pintu bukan macam itu terus ya supaya darah itu bisa mengalir dengan lancar tetapi ada beberapa kasus di mana klem itu bermasalah bisa bocor bisa hidung. Nah, kalau misalnya pintunya bermasalah, kira-kira kamarnya bisa bermasalah atau enggak? Ya bermasalah, karena pintunya macet. Jadinya kan darahnya itu enggak bisa keluar. Dari situ lama-lama jantung menjadi bengkak. Nah, dan kalau jantung menjadi bengkak itu bisa konslet itu listrik jantung. Nah, jadi di jantung itu ada listrik. Bukan cuma di lampu aja yang ada listrik, di jantung juga ada listrik. Dan kalau jantung itu kadang listrik itu bisa ada konslet, jadinya jantung itu pompanya tidak bagus. Sepompa ini, pompanya begini bergetar gitu. Nah, sehingga kan aliran darahnya jadi sama jadi kayak apa namanya ya bisa gitu, sehingga darah itu menggumpal-gumpal. Gumpalan darah itu bisa keluar suatu peredaran darah berimbang di kontak jadi itu sangat berhubungan ya jadi kalau misalnya ada kejadian stroke itu memang ada misalnya di jantung sana dan karena ada masalah kalau misalnya kanker jantung itu kebocoran atau penyebab pasti ruangan jantungnya terganggu, pompa jantung terganggu sehingga munculnya pneumonia, bisa perutnya pegang, sirkulasi cairannya terhambat, sehingga perutnya bengkak. Nah, untuk pada kasus itu memang harus rutin berobat ke jantung. Biasanya kita kurangi beban jantungnya, kita keluarkan cairannya pakai obat kencing ya supaya kering. Kalau udah kering, si obat-obatan mengurangi beban jantung. Nah, tapi ingat, obat-obat jantung yang diberikan tidak bisa mengubah kantong yang sudah bocor atau mampet itu menjadi normal. Tidak bisa. Karena itu pintunya rusak. Dikasih obat tidak akan mengubah pintu yang rusak itu engselnya nol. Jadi mungkin bisa. Tapi untuk bisa memperbaiki pintu itu tentu saja harus diapakan? Harus dibasuh. Itu bisa dengan diperbaiki, pintunya dijahit, atau kalau kerusakannya sudah parah diganti. Nah, tapi berhubung saya ini masih belum tahu ini ya jelasnya penyakit kankernya apa dan ada beberapa alternatif tindakan ya. Jadi itu sebaiknya dievaluasi lebih lanjut biasanya di USG jantungnya, dilihat masalah kantongnya gimana. Itu misalnya pada pasien yang lebih muda, habis itu fungsi pompa jantungnya masih bagus, misalnya kerusakan kantongnya berat, biasanya kita lebih sarankan untuk operasi. Tapi kalau pasien sudah tua, sudah ada stres, ya bukan kalau dioperasi itu resikonya tinggi sekali ya, pasien juga pemulihannya sulit. Mungkin kalau seperti itu kita gitu supaya pasien bisa lebih stabil. Yang penting ya pasien dijaga, jangan kebanyakan. Cara untuk melindungi orang kebanyakan air ya akhirnya bengkak, perutnya isi air, kebanyakan air pasti panas. Jangan sampai seperti itu ya, kurangi cairan dan garam. Kemudian aktivitas yang ringan-ringan saja, obat teratur ya, jangan melakukan aktivitas yang berat, buang air besar dan gitu jangan naik turun tangga jangan ya. Habis itu ya itu rutin minum obat sesuai dengan
Iya, itu aja. Sama-sama, tepuk tangan. Sangat. Yuk, sisi rupiahnya tolong ya. Dapat lagi kamu? Ya. Si punya dua. Ibu-ibu lagi, ayo. Saya Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melakukan pemeriksaan, jangan pulang dulu. Kita masih dapat konfirmasi.